Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat belajar ilmu komunikasi pemasaran nih. Kita akan mencoba belajar ilmu komunikasi pemasaran dari manapun, bukan hanya dari buku. Kita juga sudah pernah belajar dari artikel, belajar dari film juga nih. Nah, kali ini kita akan coba membahas dapat ilmu apa dari berbagai film. Jadi di luar aktivitas yang biasa kita lakukan di tempat kuliah, yang biasanya diskusinya berbasis buku, kemudian kasus. Nah, kita coba bahas yang agak berbeda, yaitu membahas dari film. Dan insya Allah kita akan diskusi beberapa film ini hari ini ya. Ini film apa saja dan siapa yang akan membedahnya? Mbak Sabrina, bersama siapa nih? Saya bersama Mas Imam Bahroni membedah film The Genesis. The Genesis, oke. Sama Mas Imam Bahroni. Kemudian Mas Abil Wijaya, bareng siapa nih? Membahas film apa? Saya bareng Mbak Nindita membahas tentang Our Brain is Crisis, Pak. Our Brain is Crisis. Wah, menarik itu. Kita membahas sesuatu yang negatif tapi tetap harus kita pasarkan. Dan di film itu tentunya dibuat berhasil gitu. Nah, bagaimana cara untuk memasarkan produk yang negatif itu ada di film itu sepertinya. Kemudian Mas Ahmad, bareng siapa? Saya bersama Andika membahas Thank You for... Nggak ada pilihan ya soalnya Mas Ahmad. Iya. Maunya dengan mbak-mbak lain, ternyata mbak-mbaknya udah jadi kelompok yang lain. Jadi karena nggak ada pilihan, Mas Ahmad sama Mas Andika ya. Tapi semoga bahagia selalu ya Mas Ahmad ya, bersama pasangannya. Membahas film apa Mas? Film apa nih yang dibahas? Thank You for Smoking, Mbak. Thank You for Smoking. Tentunya film ini bukan mengajarkan tentang untuk merokok, tapi ada materi-materi yang berkaitan dengan bagaimana kita mengkomunikasikan produk. Oke, great. Kita akan coba diskusikan Baik, kita mulai dengan film yang pertama. Lebih mungkin kita diskusinya enaknya yang mana dulu ya. Kalau The Genesis, oke, Genesis dulu deh. Kira-kira bagaimana skenario ceritanya, Mbak Sabrina? Untuk skenario cerita akan disampaikan Mas Imam, Pak. Untuk analisis akan saya sampaikan. Oke. Silakan Mas Imam berstorytelling tentang apa yang ada di The Genesis. Ceritanya tentang apaan sih, kenapa ini dibahas menjadi materi untuk komunikasi pemasaran. Oke, silakan. Oke, baik. Semuanya, sebelumnya di sini perkenankan saya untuk memberikan beberapa pantun. Jalan-jalan berpakaian rapi, hendak bertamu ke rumah paman. Kami hendak ingin berpresentasi, perhatian kalian yang kami harapkan. Siang-siang makan nasi, lauknya pakai ikan asin. Kelompok kami akan berpresentasi, mohon untuk diperhatiin. Pergi ke pasar membeli ikan asin yang dibelinya. Salam sapa kami ucapkan untuk Bapak Kancar dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Imam Bahroni serta rekan saya Sabrina Fitriajaya ingin mereview film The Genesis. Baik, langsung saja pada selanjutnya, pada slide selanjutnya. Baik, pada latar belakang film di sini, latar belakang film dari film The Genesis ini, dalam kreativitas pemasaran ada beberapa cara yang digunakan untuk memasarkan produk ke konsumen. Salah satunya adalah dengan
perfect family influence atau pengaruh keluarga yang sempurna. Nah, strategi pemasaran yang dilakukan oleh keluarga ini adalah self marketing, di mana self marketing ini adalah pemasaran dengan cara yang diam-diam. Artinya si pemasar bisa sebisa mungkin tidak menunjukkan bahwa ia sedang menjual suatu produk. Nah, pemasaran dengan cara perfect family influence ini dilakukan oleh suatu organisasi atau perusahaan dengan merekrut beberapa orang yang ditugaskan untuk berperan sebagai sebuah keluarga. Terdiri dari seorang suami dan istri, kemudian satu anak perempuan dan satu anak laki-laki. Keluarga ini disebut sebagai unit atau dapat juga disebut sebagai sebuah keluarga palsu atau fake family. Nah, keluarga tersebut hanya perlu berpura-pura menjalankan hidup normal sebagai layaknya sebagai keluarga yang harmonis. Namun dalam waktu yang bersamaan keluarga tersebut harus menjual secara halus berbagai produk milik organisasi yang mempekerjakan mereka kepada masyarakat sekitar keluarga tersebut. Trik yang sering digunakan adalah dengan cara memamerkan produk kepada para tetangga sehingga membuat mereka tertarik untuk membelinya. Umumnya perusahaan atau organisasi ini yang mempekerjakan mereka menjual banyak macam produk sehingga masing-masing anggota keluarga memiliki target pasar sendiri dalam memasarkan produk-produk tersebut. Ketika peran The Genesis ini berhasil meningkatkan angka penjualan dalam kurun waktu tertentu, maka keluarga palsu ini akan dipindahkan ke daerah lain dengan formasi keluarga yang berbeda. Selanjutnya. Seru ini berarti ya Mas Imam, kita bicara tentang unit penjualan tapi dibentuk dalam bentuk keluarga gitu ya intinya. Ya, dibentuk dalam keluarga yang palsu. Dan mereka ditugaskan untuk masuk ke perumahan-perumahan elit yang menjadi target pasar dari produk-produk yang mereka pasarkan, gitu ya? Betul, iya. Oke, keren. Nah ini kalau dari film ini kira-kira hal apa yang bisa kita jadikan materi untuk komunikasi dalam aktivitas pemasaran nih? Mas Imam atau Mbak Sabrina, silakan. Saya Pak, sebenarnya masih banyak penjelasannya, mulai dari stealth marketing, terus ada buzz marketing, terus kemudian berkaitan dengan etika, seperti itu Pak. Ya, stealth marketing mungkin Mas Imam lagi yang bisa menceritakan bentuknya seperti apa gitu ya? Nanti akan dibahas oleh Mbak Sabrina mengenai pembahasan apa saja yang terdapat pembahasan marketing komunikasi yang tercantum di film ini oleh Mbak Sabrina nanti ya. Ya, jadi kalau stealth marketing itu kira-kira seperti apa ya, Mbak Sabrina? Waduh, pemainnya keren-keren nih. Ada Demi Moore, David Duchovny, Amber Heard. Ya, yang saya tahu itu sih. Yang lainnya tidak seberapa kenal saya. Gary Cole, Ben Hollingsworth, Glenn Page. Ya, Mbak Sabrina, kira-kira kalau yang tadi dikatakan stealth marketing itu yang seperti apa? Stealth marketing itu di mana pemasar itu secara tidak terus terang untuk mempromosikan produk. Jadi pemasar itu memilih untuk mempromosikan produknya itu dengan cara mempraktekkan langsung bagaimana produk itu digunakan, terus dari segi kemanfaatannya seperti apa. Tetapi berjalan secara alami, ibaratnya itu dia itu tidak ingin dikenali oleh konsumen bahwa dia itu bagian dari pemasaran dari merek tersebut, seperti itu. Jadi ya pemasaran yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi gitu. Jadi pemasarannya secara halus ya, konsumen tidak menyadari bahwa kita sedang mempromosikan produk kepada mereka. Betul. Itu ya intinya. Ya, betul. Oke. Tapi kira-kira masalah etikanya seperti apa? Tadi Mbak Sabrina menyampaikan ada masalah etika. Jadi yang saya
baca dari materi yang dari Kloh and Bach. Jadi kalau misalkan masalah etika itu berkaitan dengan stealth marketing yang dilakukan. Sebenarnya ada pro dan kontra dari etika ini, masalah kegiatan IMC dari stealth marketing. Jadi ada yang mengatakan bahwa stealth marketing itu hal yang sah untuk dilakukan karena cukup menguntungkan bagi perusahaan karena promosinya itu secara tidak terus terang seperti itu. Terus juga cukup menguntungkan, mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Tapi untuk kontranya itu sendiri dinilai menipu konsumen seperti itu. Jadi seharusnya ya pemasaran itu ya berjalan sebagaimana adanya gitu, tapi tidak bersikap melakukan penipuan lah istilahnya seperti itu. Apakah keluarga Genesis itu melakukan penipuan? Penipuan dalam hal apa ya? Kalau hanya masalah keluarga, saya kira mungkin memang dia menipu bahwa mereka bukan keluarga. Tapi dari segi produknya, kan bisa jadi mereka menyampaikan hal yang benar tentang produknya ya Mbak Sabrina? Untuk menyampaikan tentang kebenaran dari produknya memang disampaikan dengan yang sebenarnya ada gitu. Tapi penipuan dalam hal ini tuh mereka itu digambarkan sebagai keluarga yang memang adanya, memang nyata adanya gitu. Tapi sebenarnya kan keluarga ini kan bentukan dari agensi yang disewa oleh perusahaan gitu. Jadi kayak menipunya itu dalam artian status mereka, ibaratnya seperti itu, Pak. Ya, jadi penipuannya masalah status, tapi bukan masalah produknya. Nah, maka itu nanti bisa memang pro dan kontra, karena kan mereka tidak menipu tentang produk mereka ya, tapi hanya bagaimana cara untuk mendekati konsumen, yaitu dengan berpura-pura seperti keluarga. Betul. Seperti itu ya. Oke, terus ada pembelajaran apa lagi selain stealth marketing? Mungkin berkaitan dengan buzz marketing ya Pak. Soalnya yang saya dapatkan itu dari film ini, kami mengidentifikasi adanya buzz marketing itu seperti halnya ketika produknya itu mereka gunakan ternyata cukup populer di rekanan mereka, seperti halnya yang dilakukan oleh Mick dan Jen gitu ketika mereka membawa satu produk, misalkan kalau misalkan Jen itu produk kosmetik dan fashion shawl yang dipakai gitu kan. Awalnya itu kan hanya rekanannya saja yang tertarik pada fashion yang digunakan Jen, tapi ternyata hampir seluruh teman-teman perempuannya itu menggunakan fashion yang sama gitu, bahkan lipstick yang sama yang digunakan oleh Jen seperti itu. Terus juga seperti yang ditunjukkan oleh Steve, ketika dia menggunakan stick golf tertentu, ternyata itu cukup populer dan dapat menarik orang-orang bapak-bapak yang menjadi rekanan mereka, rekanan dari Steve itu sendiri gitu, tertarik untuk membeli stick golf yang sama dengan milik Steve seperti itu, Pak. Dan padahal dia hanya mengenalkannya ke beberapa bapak-bapak, tapi hampir seluruh yang ada di lapangan golf itu cukup tertarik pada stick golf yang dipakai oleh Steve seperti itu. Oke, jadi dalam konsepnya kita bicara masalah perilaku konsumen, bahwa pemasar harus memahami perilaku konsumen. Konsumen lebih suka untuk mendapatkan soft promotion, pemasaran secara halus, jadi tidak ditawari secara terang-terangan gitu kan. Dan ketika mereka ditawari secara halus, tidak terasa sebagai orang sedang promosi, mereka malah lebih tertarik, apalagi pemasar, tenaga pemasarannya itu menunjukkan dirinya sebagai seorang opinion leader, sebagai influencer gitu ya. Mereka kan menjadi influencer di lingkungannya masing-masing. Yang Bapak influencer yang Steve Jobs-nya influencer untuk dunia bapak-bapak, yang Kate Jones-nya Demi Moore itu menjadi influencer untuk di lingkungan ibu-ibu, sedang Jen dan Mick untuk di lingkungan anak-anak remaja gitu ya. Nah, jadi ini perilaku konsumen yang menunjukkan bahwa sebagai influencer itu akan lebih baik bisa menjadi tenaga pemasaran yang sifatnya soft, mempengaruhi secara halus, tidak kemudian memasarkan secara terang-terangan.
Oke, terima kasih Mbak Sabrina, Mas Imam. Kalau ada lagi silakan, kalau ada yang Terima kasih, ditambahkan, ada kuotasi atau ada kalimat apa yang bisa menjadi kesan Anda terhadap film ini? Untuk kuotasi itu sendiri, sebaiknya dalam pemilihan segala bentuk kegiatan yang kita lakukan dalam pemasaran itu, kita baiknya itu mempertimbangkan baik buruknya. Kalau misalkan sudah baik bagi kita, akan lebih baik kita pikirkan bagaimana dampak ke belakangnya, seperti halnya etika yang muncul dari film ini, seperti itu. Terima Oke, kasih, Pak. Mas Imam, ada kalimat penutup yang menjadi kesan Anda terhadap film ini? Marketing tidaklah kaku ya. Marketing adalah hal yang kreatif, banyak cara yang dilakukan oleh pemasaran untuk memasarkan produk. Salah satunya dengan Perfect Family Influence ini. Terima kasih. Itu. Oke, makasih. Jadi kita harus mengikuti perkembangan yang ada ya, dan kalau dikaitkan dengan perkembangan saat ini bisa jadi kan influencer melalui digital, melalui Instagram itu kan bisa dilakukan ya Mbak Sabrina, Mas Imam. Jadi bisa jadi tidak perlu membentuk fake family, tapi the real family yang kemudian mereka bisa menjadi influencer bagi followernya, bagi subscribernya. Nah saat ini kayaknya sudah banyak yang artis-artis yang melakukan aktivitas seperti itu tuh. Oke, terima kasih. Itu pembelajaran dari film The Genesis. Nah, selanjutnya kita coba lihat film berikutnya, film yang kaya pembelajaran komunikasi kalau menurut saya, yaitu Thank You for Smoking. Dari awal sampai akhir itu menurut saya ada pembelajaran komunikasinya. Silakan, siapa yang bisa melakukan storytelling tentang skenario-nya seperti apa nih? Thank You for Smoking. Silakan Mas Abil sama Mbak Nindi ya. Ini Pak, yang untuk Thank You for Smoking. Oh, Thank You for Smoking Mas. Iya, Mas Ahmad sama Mas Andika. Ya, silakan. saya sebelum storytelling mau pantun dulu Pak. Oke. Oke. Parian atau pantun nih? Dalam Pak? Parian atau pantun? Mau parian atau pantun? Pantun Pak. Pantun aja, baik. Jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa melihat Syahrini. Thank You for Smoking nama filmnya. Mari kita review untuk hari ini. Loh, Syahrini emang di Surabaya ya Pak? Kemarin lagi ke Surabaya Pak kebetulan. Oh kemarin. Oh enggak mampir. Baiklah, silakan Mas Ahmad dan Mbak Syahrini. Jadi saya boleh izin share PPT-nya ya Pak ya. Oh, enggak usah minta izin, kalau izin ke toilet aja. Kalau mau share silakan aja. Pokoknya gantian. Baik, di sini langsung saja ke latar belakang filmnya. Jadi latar belakang filmnya ini menceritakan tentang seorang lobilis atau pelobi bernama Nick Naylor dari penelitian Akademi Penelitian Tembakau. Jadi Nick ini sangat menyukai pekerjaannya. Nick ini bertugas untuk mengkampanyekan tentang rokok. Jadi Nick ini bekerja untuk mengenalkan rokok kepada masyarakat yang sebenarnya masyarakat ini sudah tahu bahwa rokok itu sangat berbahaya. Jadi pekerjaan Nick ini merupakan tantangan karena harus membela hak-hak perokok dan hak istimewa untuk mempromosikan kebebasan mereka. Nick ini hidup dengan penuh konflik. Selain pekerjaannya yang bertolak belakang dengan pola pikir masyarakat, Nick pun juga harus mengurus anaknya yang bernama Joey. Nick ini mengatakan dia hanya melakukan apa yang diperlukan untuk membayar dan memasukkan putra sekolah swasta elit. Dengan ketenarannya yang tinggi, membuatnya menjadi target bagi seseorang yang ingin membuktikan betapa berbahayanya merokok. Itu latar belakangnya, Pak. Begitu. Kemudian untuk cuman sedikit gitu aja ceritanya. Jadi ini itu cuma belakangnya, Pak. Ini lanjut ke alur ceritanya, Pak. Nah, jadi scene pertama ini kita dapat dilihat yang sebelah kiri.
Jadi cerita itu dimulai saat Nick menjadi tamu di sebuah talk show yang mengundang seorang pelajarnya itu sebelah kiri ini yang bernama Robin Willinger, yang merupakan seorang mahasiswa baru dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Dan nampak memiliki masa depan yang sangat cerah. Tetapi Robin ini baru-baru ini didiagnosa menderita kanker akibat perilakunya yang aktif merokok ketika sekolah dahulu. Hal tersebut mengubah pandangan bahwa merokok bukan lagi merupakan hal yang keren. Tapi pandangan itu dapat dipatahkan oleh Nick dengan argumentasi yang berbobot bahwa bagaimanapun dia tetap ingin Robin dapat tetap hidup dan merokok. Di sisi lain, Nick juga menyerang lawannya, yaitu Joan dari The Pulmonary Institute. Nick ini mengatakan bahwa mereka ini, Joan dan teman-temannya, ingin agar Robin mati sehingga anggaran mereka dapat naik. Jadi Nick adalah sosok yang dapat dengan cepat membalikkan keadaan walaupun dia tahu bahwa dia berada dalam pihak yang salah. Nah, kalau dari hal ini saja, kira-kira pembelajaran apa yang menarik untuk pembelajaran komunikasinya? Dari yang scene di acara talk show ini. Jadi di sini ini pembelajaran yang menarik. Jadi ini dapat dengan tenang, Pak, untuk membalikkan keadaan. Jadi ketika dia tahu dia salah, dia langsung membalikkan keadaan dengan menyerang Joan Institute itu, sehingga masyarakat yang menonton ini akhirnya berubah pola pikirnya dan mendukung Nick-nya itu, Pak. Nah, cara membalikkan keadaan yang dilakukan Nick adalah dengan cara apa? Ya, dengan berargumen tadi itu, Pak, yang mengatakan bahwa perusahaannya ini bakal menyumbang $50 juta untuk kampanye anti rokok yang pada remaja, sedangkan perusahaan yang lainnya ini mereka ingin Robin mati dinaikkan. Dengan cara itu yang dikatakan, sehingga saya kira yang harus diperhatikan juga nih Mas Ahmad, yang harus diperhatikan juga adalah sebelum peserta atau pembicara yang lain menyampaikan keluhannya, kemudian pendapatnya negatif tentang rokok dan tentang Nick, maka Nick yang menyampaikan materi terlebih dahulu, berargumentasi terlebih dahulu. Jadi sebelum dia diserang, dia melakukan aktivitas menyerang terlebih dahulu. Nah, ini bagi saya sebuah pembelajaran juga nih, selain kemudian bagaimana melakukan argumentasi. Nah, karena semua yang hadir di talk show itu kan bisa dikatakan adalah sisi lawannya semua. Ya. Maka sebelum satu persatu menyampaikan pendapat, nah dia menyampaikan pendapat duluan. Kalau enggak nanti terakumulasi pendapat orang yang menyerang dan dia menjadi tidak bisa membalas serangan yang dilakukan oleh semuanya. Jadi sebelum diserang, menyerang dulu dia. Nah, itu salah satu kemudian aspek dari komunikasi. Baik, apalagi bisa dilanjutkan? Yang di kanan itu scene-nya di kelas. Iya, yang di kanan ini cuma ini sih Pak, yang dia mengikuti acara yang diadakan oleh wali kelas dari muridnya, kemudian yang di orang tuanya itu disuruh memperkenalkan apa sih pekerjaan mereka. Seperti itu aja sih Pak untuk yang kanan ini. Tapi dari situ ada diskusi yang menarik dengan teman sekolahnya si Joe ya? Iya. Masih ingat, kira-kira apa diskusi yang menarik yang menjadi cara untuk berargumentasi dari Nick ketika dia diserang oleh anak-anak yang mengatakan bahwa merokok itu perbuatan negatif gitu. Iya. Nah, bagaimana cara komunikasi Nick? Masih ingat? Udah agak lupa sih Pak saya, Pak. Iya. Ingatnya dia menanyakan kepada si anak apakah kemudian dia harus percaya terhadap apa yang dikatakan oleh orang kepada dia, gitu kan? Iya. Dari aspek ini benar bahwa kita harus melakukan triangulasi. Ada aspek benarnya juga, jangan asal percaya kepada apapun yang dikatakan kepada kita. Dari situ premisnya kan benar ya? Iya, benar. Tapi kemudian menyimpulkannya yang menjadi masalah, bahwa kalau memang itu sesuatu negatif, apakah kita harus mencoba sendiri? Bahwa itu benar-benar negatif. Nah, kan tidak semua
awalan dari premis yang baik itu kemudian selalu disimpulkan dengan baik. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa dalam berargumentasi, Nick menyampaikan premis yang benar, yang tidak bisa ditolak oleh orang lain, dan itu memang benar. Yaitu, apakah kita harus percaya terhadap apapun yang disampaikan orang lain? Sampai di situ benar kan? Iya, benar. Apakah kalau ibumu menyatakan, Kalau coklat itu berbahaya itu. kenapa? Kalau Rokok coklat itu berbahaya, berbahaya. kamu langsung percaya begitu aja, gitu misalnya kan ya? Iya. Ya, dari aspek lain kita tidak perlu melakukan sendiri, tapi kita bisa mencoba melakukan riset atau memperbanyak bacaan. Nah, itu yang kemudian bisa dilakukan, jadi tidak perlu untuk mencoba sendiri melakukan aktivitas negatif, mau merokok kayak mau nyabu atau apa gitu. Nah, jadi itu kira-kira sebetulnya penutup yang pas, yang benar. Nah, tapi kemudian si Nick-nya kan membuat pernyataan penutupnya yang malah menjadikan bu gurunya was-was kan. Iya. Sampai kemudian di-cut. Dah. Gitu. That's enough. Gitu. Baik, apalagi yang menarik? Terus. Jadi dari berapa menit siaran acaranya saja udah ada beberapa materi pembelajaran kan ya? Wah, ini ada berapa alur cerita pendek ini dari tadi yang slide sebelumnya coba. Ini tentang tim untuk yang MOD itu, Pak, yang MOD, Merchant of Death. Iya. Jadi kumpulan humas-humas atau pembicara-pembicara yang produk-produknya negatif gitu ya. Iya, dapat membunuh orang lah, Pak. Wah, ini yang kalau biasa di materi saya marketing iblis nih, Mas Ahmad. Yang MOD nih, Pak. Iya, marketing iblis. Bagaimana memasarkan produk-produk iblis dan menjadi terasa indah. Gitu. Yang kanan apa itu? Dari wali kotanya, Major. Iya, yang senatornya itu, Pak. Yang senator ya, oke. Iya. Yang berusaha memasukkan kata beracun di kemasannya. Iya, Pak. Nah, tentunya itu tidak disukai oleh produsen rokok, tapi itu bisa jadi menjadi kewajiban dari pemerintah untuk melindungi warganya. Oke. Nah, bagaimana kemudian aktivitas perlawanan perusahaan rokok ini terhadap adanya pemberian logo beracun ini, kira-kira Mas Ahmad? Masih ingat nggak jalan skenario-nya, ceritanya? Mungkin. Silakan Mas Andika. Iya Pak, mungkin Nick di sini berargumen bahwa jumlah masyarakat yang meninggal dikarenakan rokok itu belum sebanding dengan jumlah masyarakat yang meninggal karena produk lain, semisal di transportasi, jumlah meninggal di transportasi itu lebih banyak dibandingkan jumlah yang meninggal karena rokok. Kenapa kok harus rokok yang diberi logo poison? Kenapa tidak produk-produk yang lebih mematikan itu diberikan logo seperti itu, Pak? Keren. Kira-kira pembelajaran apa yang bisa Mas Andika dapatkan dari scene yang tentang itu ya? Yang pertama mungkin pembelajaran yang bisa diraih itu bagaimana lebih ke teknik berkomunikasi sih Pak. Bagaimana melawan argumen dari lawan bicara kita dengan menggunakan fakta-fakta yang mendukung seperti itu Pak. Nah, ini pentingnya dirimu harus bisa menggunakan data untuk berargumentasi. Dan data itu sifatnya sesuatu yang seperti pisau, kita bisa menggunakan untuk positif dan negatif. Jadi masalah digunakan positif negatif adalah hanya masalah niat. Data itu hanya alat, gitu kan? Yang kemudian bisa memberikan informasi, dan informasi itu untuk hal yang baik atau hal yang negatif. Itu adalah menjadi tergantung man behind the gun. Bukan maksudnya orang yang jualan the gun ya, man behind the gun. Oke, apalagi nih jalan cerita yang kemudian menarik. Wah, ini dengan wartawan wanita yang cantik. Kemudian yang kanan dengan brand ambassador rokok. Apa yang menarik yang diceritakan dari yang bagian ini, sini nih kira-kira?
Yang menarik itu yang nanti untuk Marlboro Man bakal dijelaskan oleh Andika, Pak. Untuk yang kiri ini yang dia bertemu seorang wartawan bernama Heather Holloway yang ternyata itu ingin mengangkat cerita tentang Nick, tetapi dengan cara-cara yang licik lah, Pak. Dengan kita kalau sudah nonton filmnya ya nggak usah diceritakan lagi lah, Pak. Intinya seperti itu. Jadi yang menarik kita itu bisa apa ya, menggunakan segala cara lah, Pak, untuk membuat orang itu cerita semuanya kepada kita, terus kemudian kita itu juga bisa mempersuasi orang sebagaimana caranya sehingga orang itu bisa percaya sama kita. Itu sih, Pak. Kalau sudah cinta maka kita akan percaya, gitu ya Mas Ahmad. Biasanya seperti itu sih, Pak, kebanyakan. Ya, akan muncul trust dan menceritakan semuanya, dan bahaya sekali kalau ternyata bukan cinta yang sebenarnya. Kalau tadi fake family, ini menjadi fake love gitu ya. Ya. Oke, yang kanan brand ambassador itu gimana ceritanya? Ceritanya itu dia itu setelah dari, kan dia sempat ke Hollywood kan, Pak, yang mau menawarkan dia bernegosiasi untuk rokok dimasukkan ke dalam film. Setelah itu dia itu bertemu ini, Pak, Marlboro Man atau Lorny Lutz. Jadi Marlboro Man ini terkena penyakit kanker juga, Pak. Jadi Nick ini bersama anaknya itu pergi untuk menyuap Lorny Lutz agar tidak memberitakan penyakit apa yang dideritanya ke media, Pak. Jadi uang tutup mulut seperti itu, Pak. Pembelajarannya apa yang bisa kamu dapat dari cerita ini? Yang pertama tadi berusaha ke Hollywood, masuk ke film. Kemudian dengan brand ambasadornya, apa yang pembelajaran yang bisa kamu ambil? Mungkin di sini pelajaran yang bisa dipetik itu salah satu fungsi dari public relation, Pak, yaitu assessing corporate image. Jadi di sini kan dari pihak Nick ingin istilahnya menyuap si Marlboro Man untuk tidak mempublikasikan argumennya kalau merokok itu berbahaya dan menyebabkan kanker seperti itu, Pak. Dan cara Nick yaitu dengan memberikan uang untuk menutupi agar si Marlboro Man ini tidak mempublikasikan argumennya di hadapan publik. Jadi corporate image dari Big Tobacco itu masih terjaga. Ya, tapi kan tidak mudah juga untuk memberikan uang pada orang yang marah, gitu kan? Bisa-bisa nanti bahaya ketika malah mengundang media, terus diberitakan, malah lebih jatuh lagi perusahaan. Maka apa yang kemudian dimunculkan oleh Nick untuk mengatasi hal itu? Kan kita harus mitigasi risiko. Iya kalau diterima, kalau tidak diterima, malah marah-marah manggil media, terus kemudian menyampaikan, ini loh saya mau disuap. Nah kan malah bahaya pindo itu. Bukan bahaya Lapindo, tapi bahayanya Pengpindo, gitu kan, 2 kali. Maka apa yang dilakukan Nick kira-kira masih ingat enggak? Nick mempersuasi si Marlboro Man ini, Pak. Jadi dari sejumlah uang yang ditawarkan ke Marlboro Man itu, dia bisa menyumbangkan ke istilahnya panti asuhan seperti itu, Pak. Jadi hati dari Marlboro Man ini terketuk untuk menerima penawaran dari Nick Naylor. Di lain sisi, Marlboro Man ini juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan di lain sisi dia juga mendapatkan benefit yang ditawarkan oleh. Ya, salah satu aktivitas yang dilakukan Nick adalah menunjukkan uangnya dan mengeluarkan uangnya. Orang itu akan lebih terstimuli ketika wujud uangnya ada, dibanding kemudian wujud uangnya tidak kelihatan. Karena itu Anda kan sekarang arahnya kepada e-money. E-money itu menjadikan kita belanja tidak nyadar keluar duit. Tapi kalau Anda bawa duit cash di dompet, itu lebih sadar, duitnya tambah lama tambah kurang. Nah, jadi itu adalah psikologi manusia yang itu dipahami oleh Nick. Kalau sudah lihat uang dalam bentuk real, bisa jadi dia akan berubah pikiran gitu. Bahwa seperti apapun, siapa namanya ini? Lorny Lutz, Pak, nama
Lorni Lodge itu ya butuh uang dan butuh untuk mewariskan kepada anak cucunya gitu kan. Nah, maka bentuk uang itu ditunjukkan, bahkan kemudian dihamburkan oleh Nick. Bahkan diajari, kalau saya jadi kamu, saya akan melakukan ini nih. Tapi itu untuk memberikan rasa penyesalan nantinya pada Lorni Lodge. Nah, tadi sebelumnya disampaikan Mas Ahmad masuk ke film, itu artinya apa? Ini bisa jadi bikin product placement, bisa bikin brand entertainment untuk masuk ke film gitu kan. Tapi yang lebih penting lagi, pesan yang ingin disampaikan Nick dengan masuk ke film itu apa? Kenapa rokok ingin masuk ke dunia film? Mungkin maksud dari Nick ingin masuk ke film itu agar kesan masyarakat tentang rokok itu berubah, Pak. Jadi awalnya negatif menjadi positif dengan alur cerita di film Sektor 6 tersebut. Jadi ini pembelajaran juga bagi kalian. Social marketing atau pemasaran untuk mengubah sikap dan perilaku itu bisa dilakukan dengan masuk melalui film. Film akan lebih mudah untuk melakukan soft promotion untuk mengubah perilaku bahkan budaya manusia. Sehingga nanti kita akan punya global culture, budaya yang kemudian diikuti oleh semua orang di dunia. Oke, ada lagi materi yang menarik bagi kalian? Ada? Oh ya, ini yang nick-nya diserang terus. Ya, yang kiri ini yang nick-nya diserang, Mbak. Dan yang kanan ini ketika yang terakhir dia mengikuti seperti apa ya, sidang atau apa ya yang terakhir? Kongres, mengikuti kongres yang diadakan oleh senator itu, Pak, yang kanan ini, Pak. Ya, pembelajaran yang bisa kamu dapat apa? Jadi pembelajaran yang bisa saya dapat ini mengakui bahwa rokok itu memang salah, Pak. Tetapi di dalam argumen itu Nick itu mengatakan bahwa itu tadi yang dibilang Andika tadi, dia memberikan data bahwa kematian yang disebabkan rokok itu tidak sebanding dengan yang disebabkan oleh yang lainnya, Pak. Jadi dia tetap mengatakan salah, tetapi dia membenarkan pada hal itu, Pak. Ya, jadi itulah manusia, selalu bisa membenarkan terhadap sesuatu yang salah. Jadi hal yang salah pun tetap bisa dibelain, tetap bisa dicarikan alasan pembenarannya. Itulah manusia, selama masih hidup, selama mulut belum terkunci dan kata masih ada, maka ya manusia bisa beralasan apapun. Wong Jawa bilang alasi kuombo, apa meneng gawe alasan. Oke, ada kalimat penutup yang menjadi kesan dari Mas Andika dan Mas Ahmad, silakan. Kalau untuk saya, jadi ini, Mbak. Public relation is reputation. It's the result of what you do, what you say, and what others say about you. Kalau saya sih itu, Mbak. Oke, great. Public relation is reputation. About reputation. Oke, great. Bagus, terima kasih. Mas Ahmad, silakan. Mas Andika. Saya mengutip omongan dari Nick Naylor, Pak. Okay. Jadi argumen itu indah. Jika kau berdebat dengan benar, kamu tidak akan pernah salah. Ya, terima kasih. Nah, ini bagaimana ilmu komunikasi, jadi diajari bagaimana cara kita berargumentasi. Dan Nick sudah menunjukkan bahwa produk negatif pun, dia kan punya laboratorium ya, dengan para ahli-ahli profesor-profesornya yang bisa, hal yang kita yakini bersama bisa disalahkan. Gravitasi kalau perlu bisa disalahkan. Jadi apapun bisa dicarikan alasan pembenarannya dan bisa dibuatkan risetnya, Pak, untuk pendukungnya. Ya, menarik bicara masalah the dark side of marketing ini, bahwa pemasaran digunakan untuk memasarkan produk yang sebetulnya negatif bagi konsumennya. Oke, terima kasih kepada Mas Andika dan Ahmad. Sampai ngomong Andika kangen band tadi.
Oke, terakhir kelompoknya Mas Ababil, ya Mas Ababil ya. Iya. Oke, silakan Mas Abil. Nah, ini salah satu bentuk produk yang negatif, tapi bisa dibeli oleh konsumen. Nah, apa yang dilakukan oleh pemasarnya? Silakan Mas Andika, skenario-nya tentang apa? Mas Abil, Pak, bukan saya. Iya, iya Mas Ababil. Mas Abil kok, Mas Ababil. Mas Abil dan Mbak Nindita. Ini kayak film action ini kalau posternya. Baik, pertama dalam review Our Brand is Crisis ini tentang alur ceritanya, di sini akan mungkin lebih akan dijelaskan oleh Mbak Nindita terlebih dahulu. Silakan Mbak Nindita. Jadi di sini sebelum saya mau mulai untuk bercerita sedikit, saya ingin pantun dulu ya Pak. Jadi jalan-jalan ke Pulau Bali, jangan lupa membeli cenderamata. Kita mau cerita filmnya nih, mohon untuk diperhatiin ya. Lanjut aja langsung ke profil filmnya. Jadi untuk artis yang ini tuh sangat terkenal banget, yaitu Sandra Bullock yang memerankan sebagai Jane Bodin gitu. Kemudian yang lainnya ada Billy Bob Thornton dan Anthony Mackie. Mungkin kalau Anthony Mackie yang jadi di Civil War mungkin teman-teman tahu ya. Kemudian untuk langsung aja ke alur ceritanya. Jadi yang pertama ini, filmnya ini bermula saat Jane Bodin ini diajak untuk bergabung dalam tim kampanyenya Castillo. Nah ini untuk menjadi presiden di negara Bolivia. Jadi awalnya ini Jane ini nggak terlalu tertarik untuk mengikutinya, namun karena dia ketemu sama Pat Candy. Nah Pat Candy ini adalah musuh bebuyutannya dulu waktu pernah pokoknya waktu itu pernah jadi musuh bebuyutan gitu. Terus dan awalnya ini timnya Jane ini sudah membentuk image Castillo-nya ini menjadi orang yang ramah dan baik. Namun Jane setelah bertemu langsung ke Castillo-nya itu, Jane ini nggak terlalu suka sama sifatnya dan Jane ini malah beranggapan kalau dia tidak akan menang menjadi presiden di Bolivia seperti itu. Kemudian yang berikutnya ini ada scene nih. Jadi di suatu ketika tuh si Castillo-nya dilempar telur sama rakyat di Bolivia, dan reaksinya si Castillo ini setelah dilempar telur malah si Castillo ini marah karena emang sifat aslinya dari Castillo ini tuh sangat temperamental. Nah dari sini si Jane ini malah melihat dari sifat temperamentalnya itu untuk dijadikan bahan kampanye oleh si Jane seperti itu. Jadi yang awalnya si Castillo ini berpenampilan rapi, memakai jas, sekarang si Jane ini lebih memperhatikan stylenya si Castillo ini seperti misal untuk menyingsingkan lengan bajunya si Castillo agar terlihat lebih tegas dan gagah seperti itu. Kemudian suatu ketika juga bus Castillo-nya ini tiba-tiba ini diberhentikan oleh rakyat Bolivia. Jadi rakyat yang Bolivia ini protes gitu kalau misalnya mereka ini nggak mau kalau ada IMF tanpa referendum. Nah di sini Castillo ini langsung ngomong kalau dia berjanji kalau misalnya nggak bakal ada referendum dulu. Jadi tenang aja, dia berjanji seperti itu. Nah untuk lawannya itu si Pat Candy, dia kan membantu timnya si Rivera. Nah, tapi si Pat Candy ini tuh malah menggunakan negative campaign, seperti menjatuhkan citranya si Castillo ini. Jadi, dalam selebaran itu bisa dilihat kalau dari tim Pat Candy-nya ini memberikan selebaran kalau misalnya si Castillo ini seperti kayak mengikuti ritual-ritual agama gitu di gereja. Nah, dari hal ini, maka citranya si Castillo ini menurun dan dapat meningkatkan citranya si Rivera. Nah dari sini jadi Pat Candy ini malah menggunakan black campaign. Kemudian setelah itu
itu setelah citranya si Castillo ini dijelekkan oleh Pat Candy, si Jane ini seperti balas dendam gitu. Jadi juga pernah apa namanya itu, menyebarkan selebaran juga yang mengenai Nazi seperti itu untuk menjatuhkan citranya si Rivera. Kemudian suatu ketika di interview ini si Castillo ini mengeluarkan air mata seperti itu. Nah, jadi dengan image yang seperti ini tuh malah secara nggak langsung bisa meningkatkan image-nya si Castillo juga. Ini bagaimana cara tampil di media ya, Mbak Nindi? Ya, Pak. Ya, jadi harus bisa memainkan emosi dari konsumen. Jadi dengan hal itu bisa menarik perhatian rakyat juga seperti itu, Pak. Nah, dari hal itu dan pada akhirnya si Castillo ini menjadi presiden di Bolivia. Nah, namun setelah berhasil malah sehari setelah menjadi presiden, si Castillo ini malah beringkar janji gitu. Pada awalnya si Castillo ini tuh nggak mau kalau ada IMF di Bolivia, malah ternyata hari pertamanya sudah mendatangkan IMF di Bolivia. Setelah itu rakyatnya juga langsung demonstrasi, termasuk si Eduardo ini yang pernah membantu kampanye si Castillo itu. Nah, setelah itu si Jane ini juga akhirnya merasa bersalah juga karena sudah merasa membohongi rakyat gitu. Nah, maka dari itu si Jane-nya juga ikut turun dari mobil, kemudian ikut ke demonstrasi tersebut dan bertemu si Eduardo ini. Ya. Jadi secara umum ini bicara tentang political marketing. Nah, secara lebih khususnya lagi, kira-kira ada pembelajaran apa yang bisa didapat dari teman-teman ketika lihat film ini? Silakan. Mungkin ya Pak ya, kalau dari teman mungkin kalau dari kacamata dari kelompok kami ya Pak ya, dari film ini itu lebih ke bagaimana cara jualan suatu branding yang dimana dalam hal itu brand tersebut itu awalnya itu sudah dikenal buruk, artinya di sini lebih menekankan pada how to make a new brand. Artinya di sini lebih ke bagaimana sih changing a brand yang sudah ibaratnya itu sudah tidak laku, brand yang dibenci, di mana dalam hal ini maka tugas utama atau tantangan utama dari si Jane ini adalah how to create change, merubah brand yang jelek menjadi brand yang laku untuk dijual, yang pada akhirnya bisa memenangkan pilpres tersebut. Seperti itulah. Sejalan dengan suatu rebrand, dalam rebrand tersebut, sejalan dengan rebrand itu pun juga dikaitkan dengan beberapa langkah dalam suatu materi pemasaran ya Pak ya. Dimana yang pertama langkahnya itu tentang invest in the brand, atau kalau kita tarik benang merah dalam film ini, artinya di sini Castillo itu dia sebelum dia itu awalnya untuk maju ke pilpres itu dia itu sudah tahu bahwa dia itu dibenci, dia itu sama rakyat Bolivia, dia tidak bisa memenangkan suara rakyat Bolivia. Oleh karena itu, pada langkah yang pertama itu dia invest dalam artian di sini, invest in brand adalah dia meminta bantuan dari seorang James yang ahli dalam bidangnya itu untuk dia bagaimana sih dia itu untuk merebrand, atau dia itu mau bagaimana dia menjual seorang Castillo ini dengan image-nya yang seperti itu, bagaimana dia bisa menjadi pemenang seperti itu. Nah, selanjutnya dengan langkah yang kedua itu tentang bagaimana tentang create awareness. Di mana kalau kita ketahui nggak perlu di create awareness, tapi new awareness. Kalau kita ketahui memang awareness-nya dari seluruh rakyat Bolivia itu tahu bahwasanya si Castillo ini yang pertama dia itu arogan, yang dulunya dia itu juga antek perusahaan. Selain itu dia juga dahulu adalah pemimpin yang banyak tersandung intinya tidak disukai oleh rakyatnya. Oleh karena itu, tantangan utama dari seorang James di sini adalah tidak merubah total tentang image dari brand seorang Castillo, tetapi dia itu lebih ke memodifikasi tentang awareness yang diketahui oleh masyarakat bahwa Castillo segi buruknya, tetapi sisi buruknya itu menjadi senjata keunikan yang dia miliki. Dan ini implementasinya adalah tentang bagaimana dia menciptakan suatu keunikan
Pada tahap yang ketiga yaitu menciptakan satu keunikan. Jelas dalam hal ini si Castillo ini sangat unggul. Sangat unggulnya dalam artian Jane membawa isu krisis, di mana seperti judulnya bahwa film ini adalah Our Brain is Crisis. Dia jualan utama itu tentang isu-isu krisis, di mana dalam hal ini aktor penyelamat, ibaratnya itu orang kalau dia hantam dengan krisis, baik itu krisis ekonomi, politik ataupun sosial, orang itu akan merasa mencari suatu jalan pintas, atau orang itu akan mencari suatu, misalnya itu suatu pencerahan, ataupun misalnya itu juru selamat seperti itu kalau kita ketahui lah. Dalam hal ini, Jane ini memutar akal bahwasanya inilah sosok seorang Castillo yang dia itu sudah berpengalaman, dia itu punya keberanian dalam artian di sini adalah keberanian untuk mementaskan krisis yang dihadapi negara Bolivia, sehingga hal itu sehingga apa? Gimana Bapak? Ya, sehingga apa jadinya kesimpulannya? Sehingga isu krisis ini adalah jualan utama yang tidak dimiliki oleh pesaingnya, dan ini adalah menjadi uniqueness. Yang pertama adalah uniqueness-nya tentang mengangkat krisis untuk jualan. Yang kedua sendiri adalah mengangkat bahwasannya si Castillo ini terkenal arogan. Dia terkenal pertama tadi dia dilempar sama telur, dia malah menonjok. Padahal itu adalah sebenarnya itulah ada teknik untuk kalau kita ketahui kalau dalam dunia politik itu ada namanya dunia kampanye hitam, di mana menghalalkan segala, ibaratnya itu menyerang lawan dengan menggunakan kelemahannya. Kita tahu bahwa sebenarnya Castillo itu orangnya pemarah, terus suka kekerasan. Tetapi dengan cerdiknya si Jane ini, dia tidak mau merubah image dari seorang Castillo yang seperti itu, yang tegas, yang pemarah, pemberani. Tetapi dia menekankan bahwasanya inilah sosok uniqueness dari seorang Castillo. Dia berani mengambil keputusan, dia itu berani menghadapi, dia itu bertarung untuk menyelamatkan negara Bolivia dalam krisis. Yang selanjutnya itu adalah menciptakan suatu trust yang dalam hal ini adalah menimbulkan kepercayaan dari masyarakat. Dan dengan banyaknya strategi politik tadi, maka ujung dari segala halnya itu bahwasanya rakyat Bolivia yang tadinya sangat membenci Castillo karena dia itu menswastanisasi semua, hampir banyak perusahaan di di Bolivia, dan mereka membenci, akhirnya percaya dengan sosok figur Castillo ini karena dia dianggap yang mampu, dan dia mampu memberikan jaminan dan kepercayaan bahwasanya dia bisa meloloskan Bolivia dari krisis, dan dia juga pada janji kampanyenya, kembali lagi pada janji kampanye, bahwa dia tidak membawa IMF di dalamnya. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana dia men-sending suatu experience, di mana experience dalam arti di sini adalah bagaimana sih Castillo itu membuat suatu ikatan emosional dengan rakyat. Artinya ikatan emosionalnya itu bagaimana sih Castillo ini bisa nge-treat rakyat Bolivia bahwasanya dialah orang dia membangkitkan secara emosional, dia itu secara batin dia bisa mengaitkan dengan rakyat Bolivia bahwasanya akulah atau inilah saya adalah figur yang mampu menyelesaikan krisis, dan saya ini mampu, saya kredibel di bidang dalam menyelesaikan krisis seperti itu. Sehingga ya. Jadi intinya pertama adalah dalam melakukan aktivitas pemasaran butuh riset untuk memahami bagaimana positioning dari produk kita, gitu kan ya? Dan kemudian dari positioning itu mana yang kemudian benar dan mana yang harus diluruskan. Nah, positioning dari Castillo ini negatif, tapi tidak semuanya berusaha dirubah, tidak 180 dirubah, tapi ada yang kemudian tetap dipertahankan, tapi yang negatif positioningnya dicoba untuk dibalik, gitu ya Pak? Ya, betul Bapak. Jadi itu dia itu ibarat orang itu, kelemahanku adalah senjata terbaikku, seperti itu. Apalagi dia membawa isu krisis seperti itu. Di luar itu banyak sekali bagaimana cara-cara trik-trik untuk melakukan political marketing, melakukan aktivitas kampanye gitu ya. Jadi bagi tim kampanye atau tim sukses partai atau kemudian kepala daerah, nah saya kira bisa belajar dari film ini. Dan yang penting adalah walaupun produk itu negatif, ternyata masih bisa dikemas menjadi sesuatu yang layak jual.
Oke, Mbak Nindi, ada pernyataan penutup yang menjadi kesan Anda dari nonton film ini? Kalau menurut saya menjadi menjadi public relation itu hal yang lebih penting itu salah satunya adalah menjadi PR yang berintegritas seperti itu Pak. Jadi nggak hanya dengan cara menjatuhkan orang lain, tetapi harus berintegritas sih Pak seperti itu. Jadi menonjolkan sisi baiknya gitu yang lebih utama seperti itu Pak. Oke, Mas Abil, silakan. Mungkin saya di sini kalau lebih mengambil quotasi dari filmnya, kesimpulan dari filmnya bahwasanya dunia politik itu keras. Dunia politik keras itu kalau kita tidak menjadi serigala dalam politik, kita akan hanya menjadi sebuah kacung atau halnya seperti bawan. Artinya di sini dunia politik keras dan itu juga termasuk di dalamnya ada unsur hitam dan juga tidak selalu di sini. Bahwasanya dalam dunia politik itu yang putih tidak akan selalu putih, yang hitam malah akan bisa menjadi putih. Artinya di sini dalam dunia politik yang salah bisa jadi menang, yang benar malah bisa jadi kalah. Artinya di sini dunia politik itu adalah kejahatan. Hitam putih dalam politik itu tidak pasti, gitu ya Mas Abil? Ya, seperti itu Bapak. Baik, terima kasih teman-teman. Jadi kita udah belajar berbagai macam praktek-praktek dalam ilmu komunikasi pemasaran yang bisa kita ambil dari film-film. Jadi intinya di Magister Science Management kita menunjukkan bahwa belajar manajemen, belajar pemasaran itu bisa didapatkan dari manapun. Dari buku, dari kasus, dari diskusi, dan juga dari film. Ya, semoga bermanfaat pembahasan kita kali ini. Dan semoga kita ketika melihat film bukan hanya melihat sesuatu yang menghibur saja, tapi mencoba mencari ilmu dari setiap yang kita lihat, termasuk film-film yang kita lihat. Termasuk lihat film kartun lah. Lihat Doraemon, lihat kalau film sekarang itu apa ya kartunnya? Upin Ipin, ya, segala macam, cari ilmu dari sana. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mbak Sabrina, Mbak Nindi, Mas Abil, Mas Imam, Mas Andika, Mas Ahmad, semoga bermanfaat. Barakallah, kita ketemu dalam kesempatan lain lagi untuk belajar ilmu komunikasi pemasaran. Sampai ketemu lagi, barakallah. Assalamualaikum. Ya Pak, terima kasih banyak juga.